Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Salsabila Irawan, tingkat 2, NPM 8820123008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi pragmatik yang telah diajarkan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pragmatik yang diampu oleh Bapak Febri Marinda SPD MPD. Pokok-pokok bahasan yang sudah diajarkan yaitu pertama, mengenai definisi pragmatik, yang kedua, objek kajian pragmatik, yang ketiga, manfaat belajar pragmatik, yang keempat, perbedaan arti, makna, dan maksud, yang kelima, ada situasi tutur, yang keenam, ada tindak tutur berupa lokusi, ilokusi, perlokusi, dan strategi penyampaian tindak tutur terdiri dari strategi langsung dan tidak langsung. Kemudian yang ketujuh ada PIE, yaitu presuposisi, implikatur, dan entailment. Yang kedelapan ada deksis, terbagi menjadi deksis exofora dan endofora. Nah, endofora terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada anafora dan katafora. Yang kesembilan ada kalimat analisis, kontradiktif, dan sintesis. Itulah pokok-pokok bahasan dari mata kuliah pragmatik. Kali ini mari kita bahas dulu definisi dari pragmatik, kemudian objek pragmatik, dan manfaat mempelajari pragmatik. Nah, definisi pragmatik. Pragmatik itu adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan bahasa itu digunakan di dalam komunikasi. Nah, Levinson dalam Suwandi tahun 2008 halaman 64 menyatakan pragmatik adalah kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang ditata bahasakan atau yang dikodekan dalam struktur bahasa. Pragmatik merupakan cabang ilmu bahasa semiotik. Semiotik mengkaji bahasa verbal, lambang simbol, tanda, serta preferensian dan pemaknaannya dalam kehidupan. Nah, menurut Abdul Khair tahun 2010 halaman 23, pragmatik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana satuan-satuan bahasa itu digunakan dalam pertuturan dalam rangka melaksanakan komunikasi. Nah, jadi dapat disimpulkan pragmatik itu cabang kajian ilmu bahasa yang mengkaji maksud dari suatu tuturan atau tulisan. Nah, kemudian ada objek pragmatik. Nah, pakar pragmatik mengemukakan bahwa cakupan pragmatik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 3 kata kunci. Hal tersebut terdiri atas 2 kategori, yaitu wajib dan tambahan. Sebagai contoh, tindak tutur, prinsip percakapan, implikatur, dan deksis merupakan cakupan wajib, sedangkan postulat, pragmatik, dan performatif merupakan cakupan tambahan. Nah, kemudian manfaat mempelajari pragmatik. Nah, menurut Hewlett tahun 2009 halaman 5, manfaat belajar bahasa melalui pragmatik ialah bahwa seseorang dapat bertuturan kata tentang makna yang dimaksudkan orang, asumsi mereka, maksud atau tujuan mereka, dan jenis-jenis tindakan. Senada dengan Leach tahun 2011 halaman 53 yang memberikan penegasan mengenai makna dalam pragmatik, yaitu suatu maksud yang hanya dapat dicapai bila maksud tersebut diketahui oleh penutur. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai topik situasi tutur, mulai dari pengertian, aspek-aspek, dan contoh. Nah, apa sih situasi tutur? Situasi tutur merupakan situasi yang menciptakan tuturan menurut Trustono tahun 1999 halaman 25. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi merupakan penyebab terjadinya tuturan. Nah, apa saja sih aspek-aspek situasi tutur? Nah, menurut Leach tahun 2020 berpendapat bahwa situasi tutur terdiri dari beberapa komponen atau aspek, di antaranya penutur dan metatutur, konteks, kemudian tujuan, tindak tutur sebagai bentuk tindakan, dan tuturan sebagai produk tindakan verbal. Nah, yang pertama mari kita bahas penutur dan metatutur.
Nah, Rustono tahun 2013 mendefinisikan penutur sebagai orang yang bertutur, yaitu orang yang menyatakan fungsi pragmatis tertentu di dalam peristiwa komunikasi. Sementara itu, mitra tutur adalah orang yang menjadi sasaran sekaligus kawan penutur di dalam penuturan. Nah, kemudian ada konteks tuturan. Konteks adalah semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dan mitra tutur. Konteks mencakup aspek fisik atau latar belakang sosial yang relevan dengan tuturan yang diekspresi. Konteks yang bersifat fisik yaitu fisik tuturan dengan tuturan lain. Konteks merupakan segala hal yang melingkupi sebuah tuturan yang berfungsi yang pas untuk menyampaikan tujuan dan memudahkan mitra tutur atau penutur untuk menangkap atau menerima maksud atau tujuan tuturan dari penutur. Nah, berdasarkan fungsi dan cara kerjanya, konteks dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni konteks bahasa, yaitu konteks linguistik atau konteks kode, dan konteks non-bahasa, konteks non-linguistik. Nah, ada apa saja sih? Yang pertama, konteks bahasa. Nah, atau konteks linguistik atau konteks kode. Nah, konteks ini berupa unsur-unsur yang secara langsung membentuk struktur lahir, yakni kata, kalimat, dan bangunan ujaran atau teks. Kemudian yang kedua ada konteks non-bahasa. Nah, atau konteks non-linguistik. Yang pertama itu konteks dialektal yang meliputi usia, jenis kelamin, kemudian daerah regional dan spesialisasi. Kemudian ada konteks diatipik, mencakup setting, yakni konteks yang berupa tempat, jarak, interaksi, topik pembicaraan, dan fungsi. Kemudian ada konteks realisasi, merupakan cara dan saluran yang digunakan orang untuk menyampaikan pesannya. Nah, kemudian bahasan yang selanjutnya itu tujuan tuturan. Nah, bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Dalam hubungan ini, bentuk-bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyampaikan maksud yang sama. Itu menurut Wijana tahun 2011. Kemudian bahasan selanjutnya itu tindak tutur sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. Nah, tindak tutur itu merupakan bentuk dari tindakan. Hal ini berkaitan dengan tuturan yang selalu mengandung maksud dan tujuan tertentu. Tuturan juga melibatkan tindakan yang dilakukan seseorang yang mengujarkan sebuah tuturan dengan tujuan yang melatar belakanginya. Itu menurut Rustono tahun 2013. Nah, tuturan dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan atau aktivitas karena dalam peristiwa tuturan dapat menimbulkan efek sebagaimana tindakan yang dilakukan oleh tangan atau bagian tubuh lain yang dapat menyakiti orang lain atau mengekspresikan tindakan. Kemudian yang terakhir ada tuturan sebagai produk tindak verbal. Nah, tuturan merupakan hasil dari suatu tindakan. Oleh karenanya, tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak verbal. Itu berbicara tahun 2013. Tindakan manusia dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan verbal dan tindakan non-verbal. Mencubit dan menendang adalah tindakan non-verbal, sedangkan berbicara atau bertutur adalah tindakan verbal yang artinya yaitu tindakan mengekspresikan kata-kata atau bahasa. Menurut Rustono tahun 2013. Nah, kita sudah membahas mengenai aspek-aspek dari situasi tutur. Kemudian mari kita bahas contoh dari aspek-aspek situasi tutur. Ya, yang pertama tadi kan penutur dan mitra tutur. Contohnya misalkan Andi, Tang, kemarin lihat bola gak? Gimana, Indonesia menang enggak? Kemudian Tatang menjawab, wah kacau Andi, Indonesia kalah 0-1. Andi dalam tuturan tersebut berlaku sebagai penutur. Nah, sedangkan Tatang sebagai orang yang diajak bicara oleh Andi sebagai mitra tutur yang mendengarkan tuturan Andi. Di samping itu, Tatang dalam peristiwa tutur tersebut juga berperan sebagai penutur, yaitu dengan mengungkapkan jawaban atas pertanyaan Andi yang menanyakan hasil pertandingan sepak bola.
Indonesia menawan Korea misalkan, yang dimenangkan oleh Korea Selatan yaitu Korea 1 dan Indonesia 0. Kemudian contoh konteks tuturan. Nah, contohnya Rinta bertemu dengan Rijal saat menunggu angkutan umum. Rijal, "Hai Rinta, mau kemana nih? Kok sendirian aja?" Rinta, Rijal, mau kuliah, biasanya juga sendirian," dengan ekspresi agak malu. Nah, konteks yang ditampilkan dalam peristiwa tutur yang terjadi antara Rintan dan Rijal tersebut adalah Rijal bertanya kepada Rinta, sedangkan konteks ditunjukkan pada raut wajah Rinta yang agak malu menjawab pertanyaan Rijal. Nah, kemudian ada tujuan tuturan. Nah, contohnya Andi datang berkunjung ke rumah Bu Nori untuk meminjam buku catatan. Kemudian Andi bertutur, "Kemarin aku gak sempet nyatet kuliahnya Pak Tono nih." Kemudian Bu Nori, "Nah, kamu pasti mau pinjam buku catatanku lagi kan?" Nah, berdasarkan peristiwa tutur tersebut dapat diungkapkan bahwa penutur dalam hal ini Adi memiliki tujuan dalam menuturkan tuturan. Nah, kemarin aku gak sempet nyatet kuliahnya Pak Tomo nih. Tujuan dari tuturan adalah bahwa Andi bermaksud meminjam buku catatan Bu Nori karena kemarin dia tidak sempat mencatat materi kuliah yang disampaikan oleh Pak Tomo. Kemudian selanjutnya ada tindak tutur sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. Nah, seorang ibu berkata kepada anaknya, "Ibu, wah, terasnya kotor sekali ya." Anaknya dengan segera mengambil sapu dan menyapu teras tersebut. Nah, berdasarkan peristiwa tutur tersebut, tuturan yang dilakukan oleh ibu merupakan tindakan menyuruh atau mendorong anak untuk membersihkan teras yang terlihat kotor. Tuturan tersebut menimbulkan efek pada mitra tutur yang mendengarkan tuturan tersebut, seperti halnya didorong atau dipukul dengan menggunakan tangan. Nah, dalam perilaku yang dilakukan oleh anak yang segera mengambil sapu dan menyapu teras merupakan efek dari ucapan ibu tersebut. Kemudian yang terakhir ada tuturan sebagai produk tindak verbal. Dan seorang ibu berpesan pada anaknya, "Ibu, Riz, nanti kalau ada tamu bilang ibu sedang arisan ya." Risa, "Iya Bu." Nah, tuturan tersebut merupakan hasil dari tindakan verbal bertutur kepada mitra tuturnya. Dalam hal ini Risa yang diberi pesan ibunya bahwa kalau ada tamu, Risa harus mengatakan bahwa ibunya sedang arisan. Kesimpulan dari materi situasi tutur. Jadi, situasi tutur adalah kondisi yang melatar belakangi terjadinya suatu tuturan dalam komunikasi. Nah, situasi ini mencakup 5 aspek penting, yaitu penutur dan meta tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tindak tutur sebagai tindakan, dan tuturan sebagai produk tindak verbal. Nah, kelima aspek ini saling berkaitan dan menentukan makna serta dampak dari sebuah tuturan. Dengan memahami situasi tutur, kita dapat menafsirkan makna tuturan secara lebih tepat sesuai dengan konteks, tujuan, dan hubungan antar penutur dalam peristiwa komunikasi. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.